Ya, dalam setahun kepemimpinan di periode kedua yang jatuh Selasa 20 Oktober kemarin, Jokowi melahirkan beberapa keputusan kontroversial. Hal ini setidaknya diukur dari penolakan masyarakat, adanya gugatan hingga demonstrasi. Ya, penyusunan kabinet penuh kejutan. Begitu juga terjadi saat Jokowi mengangkat pembantunya untuk periode kedua. Keputusan kontroversial ini terjadi saat pemilihan 3 sosok menteri. Mereka adalah Menteri Agama Fakhrul Razi, Nadiem Makarim yang diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Jokowi kemudian menerbitkan Perpu menggelontorkan dana 405,1 triliun rupiah guna penanganan wabah corona. Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mulai berlaku 31 Maret ini digugat Maki ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang digugat adalah pasal 27 yang menyatakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara. Pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perpu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan itikat baik. Nah, Jokowi dan kabinet juga sempat menganggap remeh corona pada 2 Maret. Jokowi memutuskan strategi pembatasan sosial berskala besar yang aturan teknisnya dituangkan dalam keputusan Menkes. Kebijakan ini berubah dari rencana awal menetapkan karantina wilayah alias lockdown. PSBB diterapkan pertama di Jakarta 10 April sebagai klaster pertama corona di Indonesia. Sebelum penerapan, Gubernur DKI Anies Baswedan menyurati Presiden Jokowi agar Jakarta menerapkan lockdown. Tapi kebijakan ini ditolak karena khawatir mematikan ekonomi. Keputusan berikutnya adalah melanjutkan pilkada serentak di 270 daerah. Jokowi mengabaikan suara publik yang meminta menunda pilkada. Corona turut menginfeksi 60 kandidat, puluhan penyelenggara pemilu termasuk 3 komisioner KPU RI dengan lonjakan kasus 4.000 lebih per hari. Pilkada yang pencoblosannya digelar serentak pada 9 Desember jadi ancaman serius bagi masyarakat. Meski menguras APBN, untuk penanganan corona, Jokowi menaikkan tarif BPJS Kesehatan melalui Perpres 64 tahun 2019. Yang mengherankan, Perpres diterbitkan karena Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya dalam nomor 75 tahun 2019 dibatalkan MA atas gugatan komunitas pasien cuci darah Indonesia. Perpres baru ini digugat lagi oleh KPC di DI ke MA, namun kali ini MA menolak. Dan kebijakan paling kontroversial adalah Omnibus Law. Disodorkan Jokowi tentang RUU tentang Cipta Kerja yang salah satunya memangkas regulasi demi mendorong investasi. Undang-undang merevisi 79 undang-undang setara 1.203 pasal menjadi satu undang-undang berisi 15 bab dan 174 pasal. Undang-undang ini dikerjakan hanya melalui 64 kali rapat. Omnibus Law bukan saja kontroversial dalam substansi, tapi cacat dalam prosedur. Undang-undang ini memicu kerusuhan di berbagai daerah.